Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Faudin. Saya mahasiswa IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pembahasan kali ini yaitu saya akan membahas tentang Homer yang berjudul Pemuda Milenial Keren Tanpa Miras dan Obat-obatan Terlarang. Kita sebagai umat muslim, terutama para pemuda-pemuda muslim, tentu sudah sangat familiar sekali bahwa minuman keras itu sangat terlarang bagi kita. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang step diharamkannya minuman keras, dari mulai dipertanyakan tentang minuman keras itu lebih buruk manfaatnya, lebih buruk manfaatnya lebih sedikit daripada itunya. Dan step kedua yaitu minuman keras disunahkan, dia diwajibkan untuk menjauhi minuman keras. Dan step yang ketiga barulah Allah melarangkan minuman keras. Nah, step yang pertama, langsung pembahasan step yang pertama yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihi. Di situ Allah menjelaskan, mereka bertanya, apakah Homer itu? Dan Homer itu adalah minuman yang kalau diminum itu lebih sedikit manfaatnya, dan di situ lebih banyak keburukannya, lebih besar dosanya daripada manfaatnya bagi umat manusia. Di situ mulai step di situ Allah itu disuruh kalian mengetahui bahwa Homer itu adalah minuman yang manfaatnya sangat sedikit tapi keburukannya sangat banyak. Seperti kalau seandainya minum Homer itu semuanya akan anarkis. Dan kemudian Allah menurunkan ayat yang step kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abilin sabilin hatta taghtasilu. Yang artinya, wahai orang muslim sekalian, jauhkanlah kalian dari sholat, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam kondisi mabuk. Sampai kalian sadar bahwa apa yang diomongkan kalian itu adalah benar. Maksudnya, orang itu kalau seandainya lagi mabuk itu jangan mendekati sholat, mereka tidak boleh sholat sampai mereka benar-benar sadar bahwa yang mereka omongin itu mereka tuh nyadar gitu, bahwa mereka itu enggak, cara bahasa kitanya enggak gelambiar gitu. Itu step yang kedua. Kemudian barulah tadi yang pertama dipertanyakan apa itu Homer, dan Homer itu lebih sedikit manfaatnya daripada buruknya, lebih banyak buruknya. Dan yang kedua itu dilarang mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Dan yang ketiga adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansubu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayat. Dan step yang ketiga ini adalah diharamkannya Homer. Langsung, wahai orang-orang yang beriman, bahwa Homer itu dilarang atas kamu Homer dan judi. Nah, maka dari itu Islam itu sangat ringan sekali untuk masalah pelarangan seperti itu. Allah melarang sesuatu itu step by step, enggak serta-merta langsung dilarang. Kayak tadi yang saya sebutkan Homer, larangan pertama yaitu Homer itu lebih sedikit manfaatnya dan lebih banyak buruknya. Dan yang kedua itu jangan kamu mendekati Homer. Dan yang terakhir adalah diharamkannya atas Homer. Kemudian ada pertanyaan lagi, misal, Kak, gimana kalau misalkan kita nggak minum Homer tapi kita minum
komik 15 saset gitu, atau kita ambil komik satu top, tuh ini gimana kak, itu kan bukan homer, misalnya ada pertanyaan seperti itu tetap saja diharamkan. Soalnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun, yang artinya di setiap yang memabukkan, setiap yang memabukkan itu adalah homer, dan setiap homer itu adalah haram. Kayak seperti orang-orang kota mabuk menggunakan komik, kalau orang-orang desa mabuk mungkin menggunakan tanaman yang sering dijumpai di desa-desa atau di pesawahan, itu apa, ketumbuhan apa namanya, kecubung gitu. Nah seperti itu. Bagaimana itu? Kan itu bukan homer, itu berarti nggak haram gitu. Kayak di dalam Al-Quran itu inamal homru, cuman inamal homru, homer doang yang diharamkan, yang memabukkan gitu. Nah maka dari itu Rasulullah SAW bersabda tadi, inamal homru, Rasulullah SAW bersabda tadi, kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun, seperti itu. Nah memang di dalam Al-Quran disebutkan, tidak disebutkan inamal komik homsata asar saset atau inamal kecubung haram, memang tidak disebutkan seperti itu. Tetapi di dalam Al-Quran itu kata homer itu sudah dijelaskan sama apa dalil Nabi tadi, inamal maisirus, setiap yang memabukkan itu adalah homer. Apapun yang memabukkan, yang bisa membuat kita mabuk, yang mana itu tuh masuk ke dalam anggota tubuh kita dan menyebabkan kita itu mabuk, itu adalah homer. Kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Lah, kata-kata homer itu sudah melingkupi apa saja makanan maupun minuman yang bisa memabukkan kita gitu. Bukan hanya cuman homer doang yang diharamkan di dalam Al-Quran, tetapi setiap semua yang memabukkan itu haram. Lah, kalau misalnya kayak gitu, kayak ganja, sabu, atau obat-obatan yang lain yang bikin kita mabuk, itu kalau misalnya di dalam Al-Quran yang diharamkan cuman homer doang, dan homer itu memiliki arti cuman homer doang, homer itu minuman keras, berarti yang lainnya itu apa namanya, yang lainnya tidak diharamkan gitu. Maka dari itu, jadi kata homer itu melingkupi semua makanan dan minuman yang memabukkan, yang bikin mabuk. Kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemuda milenial, jauhkanlah kita dari minuman-minuman yang keras, minuman-minuman yang bikin memabukkan kita, yang bikin tidak sadar, yang mana itu minuman dilarang oleh agama. Seperti halnya perkataan musisi kondang dari Jamaika, Mr. Bob Marley, mengatakan Indonesia merdeka tahun 45, 350 tahun dijajah Belanda. Jangan sampai negeri kita dijajah oleh narkoba. Say no to drug, say no to drug, I don't like to drug. Itu adalah perkataan dari Bob Marley. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Undur maqala wala tamdur man qala inna fi yadi syubanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.